Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Permata Leni, NIM 1830107025 akan mempresentasikan tugas seminar pendidikan fisika saya yang berjudul Pemanfaatan aplikasi PET pada pengembangan e-modul berbasis Discovery Learning terintegrasi Al-Quran pada materi elektrisitas dan hukum HAL. Latar belakang yaitu pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia menyebabkan pembelajaran di saat ini harus menggunakan pembelajaran jarak jauh dan ada juga yang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bergilir. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, pada saat saya melaksanakan praktik PPL di SMA 1 Kota Baru, saya mendapatkan banyaknya kesulitan belajar siswa, di antaranya banyaknya rumus-rumus yang dihafal, banyaknya teori-teori, dan mereka juga mengatakan bahwa bahasa buku yang digunakan terlalu kaku. Terus ada juga yang mengatakan waktunya terlalu cepat dan letak jadwal pelajarannya yang kurang tepat. Nah, setelah melihat pada saat itu saya juga melaksanakan praktikum tentang materi elektrisitas dan hukum HAL. Nah, setelah melihat praktikum yang dilakukan peserta didik dan ulang harian yang telah mereka laksanakan, saya merasa kecewa karena hasil tidak sesuai yang diharapkan. Bahkan jauh dari harapan. Kebanyakan di antara mereka paham saat belajar, namun pada saat di luar jam pelajaran atau di rumah mereka tidak mengulanginya dan menyebabkan pada saat ulangan mereka tidak mengerti dengan soal yang diberikan. Nah, berdasarkan masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul Pemanfaatan aplikasi PET pada pengembangan modul elektronik berbasis Discovery Learning dan integrasi Al-Quran pada materi elektrisitas dan hukum HAL kelas 11 IPA SMA MA. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada menghasilkan e-modul dengan pemanfaatan aplikasi PET menggunakan model Discovery Learning dengan bantuan aplikasi Flipboard yang terintegrasi Al-Quran pada materi elektrisitas dan hukum HAL kelas 11 IPA SMA MA yang valid. Selanjutnya menghasilkan e-modul dengan pemanfaatan aplikasi PET menggunakan model Discovery Learning dengan bantuan aplikasi Flipboard yang terintegrasi Al-Quran pada materi elektrisitas dan hukum HAL kelas 11 IPA SMA MA yang praktis. Tujuan dari penelitiannya itu berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk mengetahui validitas dari e-modul dengan pemanfaatan aplikasi PET menggunakan model Discovery Learning dengan bantuan aplikasi Flipboard yang terintegrasi Al-Quran pada materi elektrisitas dan hukum HAL kelas 11 SMA MA. Selanjutnya untuk mengetahui praktikabilitas e-modul yang dikembangkan. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran agar memudahkan dalam pemahaman pembelajaran. Manfaat dari media yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar para peserta didik, penguasaan materi menjadi lebih baik, metode pembelajaran menjadi bervariasi dan tidak hanya memakai kata-kata yang verbal saja, pembelajaran menjadi lebih aktif. Selanjutnya, modul merupakan bahan ajar yang ditulis sendiri oleh pendidik buat memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi secara mandiri. E-modul merupakan suatu bahan ajar yang biasa digunakan oleh peserta didik dan juga guru pada proses belajar mengajar yang bisa digunakan secara mandiri kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu bantuan dari pengajar. Selanjutnya ada model Discovery Learning, artinya model pengembangan penemuan, di mana pada proses pembelajaran siswalah yang menemukan konsep sehingga siswa dituntut lebih aktif serta kreatif dalam belajar
dan pembelajaran juga lebih menarik. Langkah-langkah discovery learning yaitu ada tahap stimulus, ada mengidentifikasi masalah, selanjutnya mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi, dan menyimpulkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari discovery learning, yaitu kelebihannya itu peserta didik bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya sendiri. Yang kedua, siswa dengan kelompoknya aktif bekerja sama dalam menemukan permasalahan yang ada pada lembaran kerja kelompok. Yang ketiga, suasana belajar lebih menarik. Sebab peserta didik terlibat aktif pada pembelajaran, terutama pada pembelajaran mempresentasikan hasil diskusi. Kekurangannya yaitu waktu diberikan permasalahan, siswa belum paham terhadap masalah yang diberikan, siswa mulai banyak bertanya sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Waktu yang terbatas membuat siswa tidak leluasa dalam menganalisis permasalahan yang disajikan. Simulasi PET. Media PET simulasi merupakan bentuk digital dari fasilitas serta proses laboratorium yang disimulasikan secara digital. Elastisitas dan hukum hak. Sifat elastis dan elastisitas adalah kemampuan satu benda untuk balik ke bentuk semula setelah gaya luar yang diberikan kepada benda dihilangkan. Sifat elastis benda merupakan benda yang kembali ke bentuk semula ketika gaya bekerja pada benda itu dihilangkan. Bunyi hukum hak yaitu gaya tarik atau tekan pada pegas berbanding lurus dengan perubahan banyak pegas. Metode penelitian, yaitu jenis penelitian merupakan penelitian pengembangan atau yang dikenal pula dengan sebutan riset development atau R&D. Metode ini digunakan untuk melakukan pengembangan pada suatu produk serta lalu dicermati kelayakan, validitas, dan kepraktisasan dari produk tersebut. Jenis penelitian adalah produk dan modul yang berbasis software PET menggunakan model discovery learning, teknik kurasi Al-Quran pada materi elastisitas dan hukum hak kelas 11 IPA SMA MA. Model pengembangan itu tahap mendefinisikan, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap penyebaran. Selanjutnya pada tahap pengembangan ada tahap yang dilakukan itu tahap validasi dan tahap praktikalitas. Selanjutnya subjek uji coba. Uji coba dilakukan kepada peserta didik kelas 11 SMA MA. Setelah melakukan uji coba maka akan hasil dari praktikalitas modul yang dengan pemetaan aplikasi PET yang berintegrasi Al-Quran tersebut. Hanya ada instrumen penelitian yaitu lembaran validasi dan angkat praktikalitas. Teknik analisis data yaitu analisis validaritas digunakan untuk menganalisis pada semua aspek yang diberikan nilai oleh masing-masing validator mengenai lembaran instrumen pada lembar validitas mengenai modul dan selanjutnya analisis praktikalitas. Analisis praktikalitas bertujuan untuk mengetahui praktis atau tidaknya modul yang dikembangkan baik dari segi penyajian maupun kemudahan pada penggunaan modul dengan pemanfaatan menggunakan discovery learning. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.